Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik Bapak Ibu sekalian, peserta Bicara Berbagi yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kondisi sehat walafiat, gitu ya. Kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat yang tentunya malam hari ini kita masih bisa bersua dalam agenda Bicara Berbagi yang insya Allah temanya pada malam hari ini adalah Pondasi Korporasi Islam. Dan tak lupa mari kita bersama-sama bersalawat kepada Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena berkat beliau hari ini kita bisa merasakan nikmat iman Islam. Kita dipersatukan dalam satu ikatan akidah Islam dan mudah-mudahan kelak kita dipersatukan dengan beliaunya dalam satu surganya. Amin amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya minta maaf ini karena tadi harus ganti device gitu ya. Tadi tadi ternyata device saya yang satunya komputer nih entah kenapa kok tiba-tiba macet dan mati nih, sepertinya minta dibersihkan gitu ya. Tapi tidak mengurangi semangat kita pada malam hari ini yang insya Allah hari ini kita akan berbagi mengenai pondasi bisnis secara Islami gitu ya. Jadi materinya pada malam hari ini akan dibawakan oleh Kang Ringga dari AOS. Beliau adalah founder dari AOS, Align Organization System. Dan alhamdulillah malam ini beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Kang Ringga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang? Alhamdulillah masih diberi nikmat sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, insya Allah Kang Ringga ini akan membawakan materi yang sangat powerful gitu ya, yang berkaitan dengan bisnis panjenengan semua, yaitu berkaitan dengan bagaimana mengatur organisasi bisnis gitu ya. Jadi sebelum kita mulai materi kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama membuka agenda pada malam hari ini dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak perlu panjang lebar lagi. Kang Ringga sudah siap dengan materinya. Mari kita simak bersama-sama materi kita pada malam hari ini, yaitu Pondasi Korporasi Islami. Seperti apa? Silakan Kang Ringga membawakan materi pada malam hari ini. Ya, ini saya izin share screen bisa ya? Bisa? Silakan. Bisa langsung kan? Coba ya. Ya, mohon dicek apakah videonya sudah terlihat. Sudah. Sudah Silakan. terlihat. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang berbahagia ini dengan izin Allah kita masih dipertemukan dalam keadaan nikmat lapang, nikmat waktu, nikmat sehat walafiat, nikmat mendengarkan materi. Ya, semoga ada manfaat yang bisa diambil kita bersama. Sholawat serta salam selalu kita panjatkan kehadirat Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Ya, sebelumnya terima kasih terhadap seluruh partisipan ya kan kegiatan bicara pada malam hari ini. Nah, saya dapat amanah nih dari Ustadz Firly untuk sharing sebuah materi yang itu salah satu materi andalan di ASA ya tentang membangun pondasi korporasi Islami. Sebelumnya terima kasih Pak Asam sama Pak Adi sudah berkenan menyertai workshop pada malam hari ini. Nah, perkenalkan nama saya Pramudi Ringga dari ASA Consulting. Mungkin sebagian ada yang sudah pernah dengar, kalau yang belum, nah kenalan dulu ya. Nama saya Pramudi Ringga, biasa dipanggil Mas Ringga gitu. Karena masih muda, jadi dipanggilnya Mas aja.
Kalau usaha saat ini menjalankan bisnis yang berupa konsultan dengan brand Asa Consulting, PT Arion Sinergi Eksplorasi, dan juga founder metode AOS, Aligning of Organization System. Untuk sosial, alhamdulillah masih aktif, dapat amanah di Tajirin, komunitas pengusaha muslim pendukung wakaf produktif, tapi ini spesifik cuma di Solo Raya. Kemudian dapat amanah juga di Biro Organisasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Spesifik nyusun organisasinya Muhammadiyah se-Jawa Tengah. Untuk profesional, alhamdulillah udah lebih dari 10 tahun di bidang manajemen bisnis, dan dengan izin Allah ada beberapa achievement yang semoga ini menambah nikmat saya atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, sedikit perkenalan sebelum masuk materi ya. Apa itu Asa Consulting? Oh, loading. Ya. Jadi Asa Consulting Change Management Expert adalah konsultan manajemen yang memiliki spesialisasi bidang perencanaan sistem dan kaderisasi perusahaan standar korporasi. Maka materi yang insya Allah nanti saya sampaikan juga nggak jauh-jauh dari sini. Pasti bahasnya apa? Sistem dan kaderisasi perusahaan. Nah, memang spesifik kami ini mendampingin klien, spesifiknya siapa? Business owner sama ring satu perusahaan untuk membangun sistem dan kadernya pakai standar korporasi, implementasi 4 pilar. Jadi kalau kita apa istilahnya ya, menggunakan mazhab corporate itu pasti kita harus memainkan 4 pilar. Normatifnya, finance, marketing, operation, dan human resources. Jago keuangan, jago pemasaran, jago operasional, dan jago SDM. Nah, alhamdulillah kami punya metode, ya tadi metode AOS yang komprehensif, sistematis, aplikatif, dan insya Allah standarnya corporate terbukti udah dipakai lebih dari 100 klien sejak tahun 2019. Nah, metode yang dipakai untuk develop UKM jadi corporate adalah AOS, solusi bagi perusahaan yang ingin sukses by design. Jadi memang kita ikhtiar untuk sukses by design, dirancang dulu. Bisa untuk perusahaan maupun yayasan, dengan izin Allah, alhamdulillah sudah disesuaikan dengan kaidah fikih muamalah, dan untuk leadership-nya kita pakai sirah nabawi sesuai syariat Islam, semoga lebih berkah. Nah, Asa Consulting merupakan solusi transformasi UKM menuju korporasi dengan fondasi keberkahan dalam bisnis. Nah, bagaimana Asa Consulting bekerja? Memang kami fokus untuk implementasi sistem 4 pilar bisnis, finance, marketing, operation, dan HR. Biasanya dilakukan sebulan 2 kali pertemuan online dan offline. Nah, lanjut ya. Mungkin sedikit cerita portofolio ya. Mungkin sebagian ada yang pernah dengar beberapa klien Asa sejak tahun 2019. Nah, sekarang saya akan menyampaikan sebuah materi, ya kan. Gimana sih caranya kita bangun fondasi korporasi Islami? Dengan tagline kami, bangun sistem dan kader bisnis standar korporasi siap ekspansi. Nah, fakta yang pertama. Jadi memang berdasarkan data dari CB Insight, ya kan, 20 alasan bisnis tumbang, ya nomor satunya kita jualan barang nggak dibutuhin pasar, yang nomor 2 nggak punya uang, run out of cash, bukan nggak profit ya, tapi kehabisan uang cash. Nah, yang ketiga, timnya nggak fit dengan kebutuhan perusahaan, yang keempat, kompetensi perusahaannya nggak sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, isu nomor 3, nomor 4 yang insya Allah akan diselesaikan oleh Asa Consulting. Fakta yang kedua, nah, maka di sini kita harus memahami ada 2 level, ya kan? Ketika kita mau jadi entrepreneur, level yang pertama adalah kita sebut pedagang, ya kan? Pedagang itu bangun transaksi, jual beli dapat untung, makanya jagonya jago marketing dan jago operasional. Dan kan kalau kita ngomong pengusaha itu udah mindsetnya beda, bangun bisnis, bangun organisasi untuk meninggalkan legacy, meninggalkan warisan. Makanya kalau pengusaha nggak cuma jago marketing operation, tapi jago 4 pilar, finance, marketing, operation, dan human resources. Nah, istilah pengusaha itu umumnya dipakai untuk usaha skala menengah dan usaha besar, yang omsetnya kalau usaha menengah 25-50 miliar per tahun, usaha besar omsetnya 50 miliar di atas 50 miliar per tahun. Kalau istilah UMKM itu usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, selama ini memang kami banyak mendampinginya di usaha yang menengah dan usaha besar. Fakta yang ketiga, nah mungkin sudah pernah dengar ya, itu dari materi yang biasa kami sampaikan tentang Steve Johnson ya.
Ini hasil interview yang diambil dari Harvard Business Review. Steve Johnson ini direktur penjualan di Hootsuite, ya kan? Steve Johnson ini punya sebuah prestasi di mana prestasinya ini bisa dikatakan cukup fenomenal. Kenapa? Steve Johnson ini berhasil menumbuhkan timnya dari 27 orang jadi 100 orang di di seluruh dunia, ya, dari 27 orang di Kanada jadi 1.000 orang di seluruh dunia dengan pertumbuhan mencapai 56.000% alias 165 juta dolar alias 2,4 triliun dalam waktu 2 tahun. Nah, coba bayangkan dalam waktu 2 tahun kita bisa tumbuh menghasilkan omset 2,4 triliun. Dari UKM, ini UKM loh, awalnya cuma 27 orang, ya, jadi 1.000 orang dalam waktu 2 tahun. Nah, ketika ditanya oleh Harvard, "Hai Pak Steve, what you have done?" Pak Steve ini ngapain aja kok bisa punya portofolio yang luar biasa dalam memimpin organisasi. Kemudian Steve Johnson ini bilang, saya tuh cuma ngelakuin 3 hal. Yang pertama, istilahnya nih ya, luruskan niat, ya kan, kalibrasi dengan tujuan didirikannya organisasi. Ya, pertama luruskan niat, yang kedua positive thinking supaya bisa positive impact, yang ketiga baru di sales coaching. Nah, yang pertama ini kan luruskan niat, yang kedua husnuzon, yang ketiga baru di sales coaching. Makanya Pak Steve Johnson ini cerita, kami itu melatih tim ketika rapat harus memulai dengan sesuatu yang positif, ya kan? Supaya apa? Timnya positive thinking, supaya nanti dampaknya positif impact. Nah, ternyata di perusahaan besar itu positive thinking itu di training. Walaupun kita udah biasa dengar kata husnuzon, ya kan, berprasangka baik, ternyata di luar negeri prasangka baik itu butuh di training, ya. Jadi orang positif itu butuh di training. Jadi orang yang nggak mudah insecure, apalagi toxic itu butuh di training. Nah, sekarang masuk fakta yang keempat. Nah, kalau tadi dari Harvard, ini dari Forbes. Forbes makanya menjelaskan, ya kan, terbukti kalau kita punya, ya kan, Noble Purpose. Noble Purpose ini cita-cita mulia, ya kan? Kalau kita punya cita-cita yang mulia, itu bisa berdampak langsung terhadap penjualan. Nah, caranya gimana? Nomor 1, high performance owner, berarti ownernya harus bisa jadi role model, ownernya harus bisa jadi uswah, atau teladan atau contoh bagi timnya, ya kan? Ownernya harus bisa menunjukkan high performance, kerjanya memang bagus, bisa dicontoh timnya. Leadership by example. Nah, ownernya high performance menyebabkan budaya perusahaannya juga high performance, menyebabkan karyawannya high performance, dampaknya apa? Bisnisnya high performance. Maka bisnis maju itu sebenarnya dampak. Dampak dari apa? Yang pertama kali dihisap adalah ownernya, atau imamnya, atau foundernya itu dulu. Oke, mulai kita coba untuk muhasabah ya. Apakah kita ini layak jadi contoh tim kita? Saya ulangi sekali lagi ya. Yang bawa catatan silakan dicatat ya. Apakah kita ini layak menjadi teladan bagi tim kita? Kalau belum, sepertinya ini sunatullah. Kenapa? Forbes ini melakukan riset, ini hasil riset di seluruh dunia, di organisasi-organisasi yang levelnya udah corporate. Ternyata yang jualannya bagus, ya kan, penjualannya super bagus, itu nomor 1, high performance owner. Nah, ini kembali lagi, sama-sama kita muhasabah, apakah kita bisa jadi teladan, tim kita bisa jadi role model, ya kan, supaya tim kita nanti, supaya budaya perusahaan kita jadi high performance, dampaknya tim kita high performance, baru bisnisnya juga high performance. Jadi ini ada tahapannya. Oke, nah maka di materi Fondasi Korporasi Islami, ya, yang nomor 0, ini bukan nomor 1, nomor 0, saya sering sekali mengajak teman-teman untuk luruskan niat ya. Kita bikin purpose. Apa itu purpose? Nah, jadi purpose itu kalau di materi ASA yang insya Allah, nah nanti di spasi kita akan beberkan semua dari nomor 0 sampai 12 ya. Malam ini saya cuma beberkan nomor 0, 0-nya aja ada 2 tuh, purpose sama positioning. Saya cuma beberkan purpose nomor 1 apa? Yang awal aja nih kan. Nah, nanti bikin sistem itu memang tahapannya ini, bikin purpose-nya dulu, positioning, vision, mission, culture,
nomor 4 business goal, targetnya berapa, nomor 5 organization structure, cara nyusun struktur organisasi, key activities, tugas intinya apa, job desk, tugas detailnya apa, report, tiap orang ada laporannya, ya kan, kayak di akhirat kan malaikat kan minta laporan amalan kita kan. Nomor 9 ada KPI-nya, Key Performance Indicator, ya kan. Tiap orang di perusahaan otomatis ada nilai kinerjanya, seperti ketika kita sekolah ada rapotnya tiap siswa. Yang bagus masuk surga, yang jelek ya masuk neraka, ibaratnya gitu. Kemudian yang nomor 10 ada reward and punishment, 11 ada SOP, standard operating procedure, serta nomor 12 supaya kita kaderisasinya jalan dikunci dengan train the trainer. Nah, izin saya menyampaikan nomor 0. Apa itu purpose? Purpose itu di sini ada hadis innamal a'malu bin niyat dari Amirul Mukminin, ya kan, Umar bin Khattab. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Bahkan di hadis riwayat Bukhari nomor 1. Maka kita harus menjawab apa niat kita membangun perusahaan ini. Oke, saya ulangi, maka kita harus menjawab apa sih niat kita membangun perusahaan ini. Sebatas transaksional jadi rupiah atau ada sesuatu yang lebih besar yang memungkinkan jadi amal jariah. Nah, ternyata di pondasi korporasi Islami penting untuk kita luruskan niat dulu. Di corporate, lagi-lagi saya ambil dari Harvard ya. Kalau kita ngomong corporate, referensinya kan itu aja. Kalau nggak Harvard, dari Forbes The Economic, ya kan? Nah, ini dari Harvard Business Review. Ini 30 Maret 2022. Artinya ini artikel yang relatif masih baru ya, 3 tahun yang lalu ya. Mereka menjelaskan apa itu purpose. Purpose itu alasan kita mendirikan organisasi dan dampak positif yang diberikan ke masyarakat. Saya ulangi, purpose itu alasan kita mendirikan organisasi, apa alasan kita membangun organisasi ini, dan dampak positif yang diberikan ke masyarakat atau umat. Maka purpose itu sifatnya tangan di atas. Purpose itu posisinya sebelum visi. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau di Indonesia kan kita tahunya visi misi, cuma 2 itu kan. Padahal kalau standar internasional itu ada 4, purpose, vision, mission, sama value atau culture. Jadi ini cakar dinosaurusnya, ya, bukan cakar ayam. Ini cakar dinosaurusnya yang business owner harus menguasai 4 skill ini. Bisa bikin purpose, vision, mission, sama value atau culture. Nah, itu yang di garis merah tertulis, this is what we are doing for someone else. Ini sesuatu yang kita berikan untuk orang lain, sesuatu yang kita lakukan untuk orang lain, sifatnya tangan di atas. Kalau kita punya purpose yang bagus, maka ini akan menginspirasi seluruh orang di organisasi kita untuk bergerak secara serempak. Nah, purpose itu ada rumusnya ya. Jadi saya mengajak teman-teman yang ikut acara malam ini, yuk mulai pikirkan apa sih purpose organisasi kita, purpose perusahaan kita ya. Sifatnya jangka panjang, mulia, memikirkan kepentingan banyak orang. Nah, cara menulisnya harus menginspirasi, mendalam, otentik, ringkas, dan spesifik. Contohnya, kami melakukan A untuk B. Membuat jamu praktis untuk Indonesia lebih sehat. Kami melakukan A, kami membuat jamu praktis untuk B, untuk Indonesia lebih sehat. Atau disingkat langsung untuk B juga boleh. Membuat Indonesia lebih sehat. Nah, jadi teman-teman harus pikirkan ya, teman-teman itu melakukan apa untuk sesuatu yang lebih besar. Ya, kita melakukan A untuk B. Do A for B. Kita melakukan sesuatu, melakukan apa ya, sesuai dengan perusahaan kita, bisnis kita untuk sesuatu yang lebih besar. Nah, kayak jamu relevan dengan Indonesia sehat gitu. Nah, contoh, saya akan bahas, tadi kan udah tahu studi kasusnya di corporate, kemudian saya beri teorinya, sekarang kita masuk ke implementasinya ya. Jadi di awal tadi saya sudah jelaskan dulu ya, apa namanya, studi kasus di corporate, kemudian teorinya yang ini berlaku secara internasional, pun di Indonesia jarang dibahas,
Kemudian sekarang yang ketiga, saya berikan contohnya satu-satu. Nah, Netflix, we want to entertain the world. Kami ingin menghibur dunia. Maka orang yang masuk ke Netflix itu udah di brainwash dulu. Kamu harus bisa bikin konten yang menghibur orang-orang di seluruh dunia. Contoh yang kedua, Uniqlo, to make your life better. Maksudnya apa? Mereka ini kan perusahaan pakaian, kan, perusahaan baju. Mereka bikin baju yang itu nyaman dipakai harian. Bikin hidup kita jadi simpel, nggak ribet milih-milih baju. Contoh lagi, Seiko. Ya, kita tahu Seiko ini perusahaan jam. Nah, Seiko itu umurnya seingat saya udah 131 tahun. Yang menarik, jadi dari 1800 berapa ya? 1880 berapa ya? Atau 1990 kalau nggak salah ya. Mereka itu bikin purpose. Nah, yang menarik setelah 191 itu, 130 tahun, mereka tahun 2021 meredefinisi purpose mereka. Kenapa? Pasca COVID, butuh adjustment secara global. Nah, ini purpose yang baru, tahun 2021 ke atas. As a company trusted by society, menjadi perusahaan yang dipercaya masyarakat, konsisten, berinovasi, menginspirasi orang-orang dimanapun mereka berada, dan menciptakan masa depan penuh dengan senyuman. Nah, mereka nggak ngomong jual jam. Uniqlo nggak ngomong jual baju. Netflix nggak ngomong jual film. Nah, di sini mereka memikirkan gimana caranya perusahaan ini tadi bisa jadi perusahaan yang berguna buat masyarakat. Nah, sekarang contoh masuk di Indonesia yang sempat viral beberapa bulan terakhir ya. Kalau di TikTok mungkin ada yang kepapar review karyawannya Wardah, bukan produknya. Saya ulangi, kepapar review tentang budaya organisasinya Wardah. Yang belum tahu, coba nanti dicari ya. Banyak FYP itu, banyak FYP. Cuman di TikTok, setahu saya. Nah, kalau di internasional istilahnya purpose, kalau di Indonesia istilahnya berubah jadi filosofi, ya. Halal Green Beauty. Maka Wardah konsisten menciptakan produk yang halal, walaupun saat itu ketika Wardah mengekspos halal ini ya, perusahaan kosmetik lain nggak ada yang ekspos halal, ya kan, green dan beauty. Nah, contoh lagi nih, yang lebih lama dari Wardah, Astra International. Sebelum visi ada filosofi atau purpose tadi. Maka di perusahaan besar ini hal yang lazim digunakan, ya. Ada purpose untuk apa? Tangan di atas, apa sih niat kita membangun organisasi dan dampak positif yang kita berikan kepada masyarakat. Nah, ini saya kasih contoh beberapa klien dari Asa Consulting. Kalau kita mau bikin purpose, maka selain teks sesuai rumus tadi melakukan A untuk B, atau dibalik juga boleh melakukan untuk B melakukan A itu juga boleh ya. Cuman rumusnya melakukan A untuk B, kita harus melengkapi dengan dalil. Ya, dalil pilihan. Baik dari Al-Quran atau dari hadis, silahkan dipilih. Pilih satu yang paling kita banget. Nah, contoh, Bila Bakery, sejak tahun 2000, perusahaan apa? Perusahaan bakery. Mewujudkan kebahagiaan dengan roti yang enak, berkualitas, lengkap, dan terjangkau. Dalilnya apa? Diambil dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Nah, di sini ownernya Bu Endang mengambil inspirasi dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 ini. Bahwa, ya kan, Bila Bakery harus berbagi kebahagiaan supaya orang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dengan cara apa? Kita bikin roti yang enak, berkualitas, lengkap, dan terjangkau. Nah, ini contoh pertama. Maka PR yang kedua, tadi kan udah jelas ya. PR pertama, coba muhasabah apakah kita layak menjadi role model tim kita. Yang kedua, apa purpose kita? Lalu apa dalilnya? Ya, jadi ada dua ya. Nomor dua ini apa purpose kita, lalu apa dalilnya? Silakan cek di aplikasi Al-Quran dan aplikasi hadis.
Nah, ini contoh klien fried chicken ya, outlet Hara Chicken. Ini kalau di Solo Raya sama di Jogja lumayan banyak ini cabangnya. Kayaknya total udah 100 gitu ya. Purpose-nya memberikan manfaat untuk semesta yang lebih baik. Diambil dari hadis ya kan. Rasulullah bersabda, orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebahagiaan bagi seseorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Nah, maka mereka punya purpose gimana caranya Hara Chicken ini memberikan manfaat untuk semesta yang lebih baik. Nggak cuma Indonesia aja, ya kan? Ini untuk semesta, jadi harapannya bisa internasional. Bahkan kalau semesta ya nggak cuma ke manusia, bisa jadi ya ke lintas makhluk. Nah, maksudnya hewan ya, bukan makhluk gaib jin, bukan ya. Maksudnya ke hewan, ke tumbuhan, ke tanaman gitu. Contoh lagi, nah ini punyanya Pak Kusnadi dan Pak Dodo, ya kan, Ketua Tamir Masjid Raya Al-Falah dan Sekjen TWM Jawa Tengah. Nah, purpose-nya apa? Membantu setiap orang mengkonsumsi produk halal dan toyib, diambil dari Quran Surat Al-Maidah ayat 88. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik, toyib, dari apa yang telah dirizkikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah dan kamu beriman kepadanya. Nah, mengambil inspirasi dari Quran Surat Al-Maidah ini, yuk kita bantu tiap orang mengkonsumsi produknya halal dan toyib. Nggak cuma halal, tapi juga toyib gitu. Padahal ini ayam, ya kan? Ini jualnya ayam goreng sambal korek. Di sini ayam fried chicken pakai tepung, ya kan? Kemudian di sini bakery, ini kan makanan semua. Tapi dalil yang digunakan bisa berbeda. Purpose-nya juga berbeda. Nah, ini untuk memberikan gambaran ya. Jadi ini bakal otentik banget gitu. Walaupun mau sama ya boleh gitu. Tapi bisa jadi ketika diimplementasikan itu akan otentik sesuai dengan karakter ownernya. Jadi ini otentik, ibaratkan kita tuh cocok-cocokan ketika kita dilahirkan di Lauh Mahfudz itu profesi terbaik kita apa sih? Nah itu kayak kita ngerasa Allah tuh memberi kita amanah melalui bisnis ini dengan cara apa gitu. Yang berikutnya ada yang Delawu Group Tourism Management. Nah, ini punya 25 destinasi wisata di Jawa Tengah, Jawa Timur. Purpose-nya apa? Solusi wisata halal dunia. Ya, inspirasinya diambil dari Quran surat Al-Mulk ayat 15. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Nah, di sini Ustadz Parmin selaku foundernya Delawu Group mengambil inspirasi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, ya kan? Nah, maka kita kan disuruh jalan-jalan. Nah, Lawu Group menangkap berarti kita harus menyediakan wadah-wadah umat muslim jalan-jalan ya. Jadi kita siapkan solusi wisata yang itu halal ya di seluruh dunia. Urusan nanti dikabulkan 100 tahun lagi nggak apa-apa. Ini kan kita ikhtiar menuju ke sana gitu. Lanjut lagi. Almira ini perusahaan travel haji dan umroh. Purpose-nya apa? Mengajak haji dan umroh untuk Indonesia lebih berkah. Wah, simple to the point tapi powerful banget. Diambil dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Almira ini yakin, gitu kan. Indonesia ini bisa jadi negara yang lebih berkah ketika semakin banyak orang yang berangkat haji dan umroh gitu. Supaya langsung connect dengan Baitullah gitu. Nah, maka mereka berupaya untuk mengajak seluruh umat muslim di Indonesia, yuk buh piye carane maksimalkan mungkin, ya kan, penuhi rukun Islam kita yang kelima, apa? Haji. Nah, kalau misalnya dananya belum siap, udah pantaskan diri segera umroh gitu. Punya rumah sama umroh penting mana? Penting umroh gitu. Maka mereka akan fokus untuk mengajak seluruh umat muslim berangkat haji dan umroh. Biar apa? Indonesia lebih berkah. Contoh lagi ada Rumah Sakit Baitul Hikmah di Kendal. Purpose-nya apa? Untuk Allah kami melayani Anda dengan sebaik-baiknya. Masya Allah, ini termasuk purpose yang berat ya. Saya ngakun ini berat.
Tuh, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan, lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Makanya ketika menuliskan purpose untuk Allah kami melayani Anda dengan sebaik-baiknya, Bu Haja Siti Komariah, foundernya Rumah Sakit Baitul Hikmah ini benar-benar menjalankan hadis ini. Apa? Mengangkat, membuat muslim lain bahagia. Pasiennya didoain, ya kan, mengangkat kesusahan, diobatin, membayarkan hutangnya. Kalau memang benar-benar nggak mampu, yang miskin-miskin itu bahkan digratiskan. Saya tahu sendiri sempat ada biaya sampai puluhan juta, itu udah digratisin tuh hal yang biasa di sana. Ya, di survei benar-benar nggak mampu itu dibantu. Menghilangkan rasa laparnya, ya. Jadi yang dilayani nggak cuma pasien, termasuk keluarga yang menemani pasien itu juga dilayani secara maksimal. Kenapa? Karena niatnya lillahi ta'ala, ya. Untuk Allah, pengen Allah ridho supaya nanti bisnis ini jadi amal jariah. Seluruh orang yang berada di struktural Rumah Sakit Baitul Hikmah ini melayani pasien dengan sebaik-baiknya. Itu. Nah, ini ketika kita punya purpose yang kuat itu, ini akan jadi baterai yang nggak pernah habis buat kita bergerak terus. Cuman memang ini perlu deep talk, ini perlu diskusi dengan diri kita sendiri secara mendalam. Sebenarnya niat kita ini apa? Kalau niat kita cuma sebatas memperkaya diri kita sendiri, berarti agak susah nanti bikin purpose. Purpose itu akan mudah dibuat ketika kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Selesai dengan diri kita sendiri bukan berarti kita kaya, bukan berarti harta berlimpah, tapi kita memutuskan kita udah cukup di sini. Nah, gambarannya kayak gitu. Maka untuk para pengusaha yang kami lihat, pada akhirnya mereka memutuskan kami cukup di sini, yuk kita kasih orang lain, lebihnya kita kasih orang lain. Itu kerasa, purpose-nya nanti kuat banget, dan itu akan insya Allah jadi amal jariahnya. Contoh lagi, ini jualan koi sama tanaman premium, ya. Purpose-nya menjadikan bumi indah dan nyaman. Diambil dari hadis riwayat Muslim nomor 1552. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang, ataupun burung, melainkan tanaman itu menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat. Nah, di sini Agrotani Sejahtera mengajak menghijaukan kembali bumi Allah. Dengan cara apa? Ya, mereka jualan tanaman gitu. Jadi tanaman ini bikin bumi ini indah dan nyaman untuk ditempati. Nah, contoh lagi, ini Jogja, tadi Kediri ya, sekarang Jogja. Javan Cipta Solusi, ini perusahaan IT, software development ya, mengakselerasi produktivitas untuk Indonesia Digdaya. Diambil dari hadis, siapa saja yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Siapa saja yang hari ini sama dengan kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Hari ini sama kemarin rugi. Dan siapa saja yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka ia orang yang dilaknat alias celaka. Beruntung, rugi, celaka, pilih mana? Pasti beruntung. Supaya bisa beruntung gimana? Hari ini lebih baik dari kemarin. Caranya gimana? Yuk kita akselerasi. Nah, ini Javan mengatakan kita bantu klien kita produktivitasnya tiap hari naik. Melalui apa? Teknologi. Supaya Pak Indonesia lebih digdaya. Supaya Indonesia ini lebih powerful gitu, nggak diatur oleh asing, tapi kita bisa berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Ya, gambarannya seperti itu. Nah, contoh juga ini dari perusahaan kami ya, perusahaan saya sendiri, ASA Consulting. Purpose-nya apa? Membangun akselerasi organisasi baik Indonesia. Diambil dari hadis riwayat Tirmizi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu marfu, sebaik-baik sahabat adalah 4 orang, sebaik-baik saroyah pasukan kecil berjumlah 400 orang, sebaik-baik bala tentara berjumlah 4.000 orang, dan pasukan berjumlah 12.000 tidak akan dikalahkan karena jumlah yang sedikit. Maka kami mendampingi klien kami ketika membangun organisasinya pakai rumus yang sudah diajarkan Rasulullah yang dijamin kalau tim kita jumlah 12.000 tidak akan dikalahkan.
Nah, jadi urut kita bangun ring satu kita 4 orang. Siapa itu ring satu? Ya ibaratkan Rasulullah punya khulafaur rasyidinnya. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, dan ada Ali. Maka kita bangun ring satu kita. Bisa pendekatan 4 pilar, finance, marketing, operation, HR. Nah, bangun ring satu, di mana ring satu kita nanti bisa mimpin ring 2. 40 orang mimpin ring 3, 400 orang, ring 3-nya mimpin ring 4, 4.000 orang, ring 4-nya mimpin ring 5, 12.000 orang. Nah, tugas kita yang paling awal kalau kita udah punya purpose, maka pikirkan siapa yang menjadi ring satu kita. Saya ulangi, PR yang ketiga, pikirkan siapa yang menjadi ring satu kita. Nah, baru kejawab lagi di sini. Kalau kita punya purpose yang kuat, ini data saintifik ya, ini data insya Allah proven internasional ya. Teman-teman googling bisa dengan judul yang sama, nanti bisa baca artikelnya ya kan. Ternyata kalau kita punya purpose yang kuat itu bisa berdampak terhadap penjualan secara langsung. Tapi kitanya harus siap jadi teladan, siap jadi role model, siap jadi contoh, siap jadi uswah. Kita nggak bisa jarkoni, iso jarkoni, iso ngongkoni, ora iso nglakoni. Jarkoni iso ngajari, ora iso nglakoni. Nah, kita sendiri kalau nyuruh yuk tingkatkan penjualan, kita harus bisa nunjukin gimana caranya meningkatkan penjualan. Nggak bisa asbun asal bunyi, nggak bisa NATO, no action talk only, nggak bisa ngomong tok, ya itu nggak bisa. Jadi tugas kita adalah menjadi pemimpin yang bisa jadi role model tim kita. Baru nanti kebentuk budayanya high performance, kebentuk karyawannya high performance, baru yang terakhir bisnisnya juga ikut high performance. Nah, dikunci dengan sebuah hadis riwayat Muslim nomor 6376. Ruh-ruh itu bagaikan pasukan yang dihimpun dalam kesatuan. Jika saling mengenal di antara mereka akan bersatu, dan yang saling merasa asing di antara mereka akan berpisah. Membedakan antara siapa tim yang nunut urip dan siapa tim yang sebatas nunut urip dan siapa tim yang benar-benar nguripi bisnis. Maksudnya apa? Ini bahasa Jawa ya. Nunut urip itu cuma sebatas numpang hidup. Mungkin di kantor kita mungkin ada yang kerjanya sebatas numpang hidup. Ya kan? Masuk kerja, tet pulang. Perusahaan maju, bodoh amat, perusahaan bangkrut juga bodoh amat. Nah, itu berarti mindsetnya sebatas nunut urip alias numpang hidup. Tapi tugas kita yang lebih penting adalah mengkonversi seluruh orang yang ada di satu organisasi supaya satu frekuensi, supaya nguripi, supaya menghidupi perusahaan. Dengan cara apa? Diikat menggunakan purpose yang sama. Jadi fungsi purpose itu kalibrasi hati. Kenapa? Kita itu kan terdiri dari ruh dan jasad, ya kan? Nah, kita tuh kalibrasi ruh sebenarnya. Loh, kalau nggak percaya, ini hadis. Tugas kita adalah kalibrasi ruh. Yang nanti cocok sama kita bersatu, yang nggak cocok akan keluar ketika kita punya purpose yang kuat. Nah, dampaknya bisa sedahsyat itu. Nah, dan di sini saya berikan sebuah fakta menarik ya. Yang fakta ini fresh from the oven ya. Baru banget. Ini artikel dari McKinsey. McKinsey itu salah satu konsultan bisnis terbaik di dunia. Tanggal 13 Mei tahun 2024. Mereka melakukan riset tentang apa? Spiritual health. Nah, ini keren banget ya. Mereka melakukan riset tentang spiritual health. Jadi, mereka menemukan tren bahwa perusahaan-perusahaan yang bagus ke depan itu yang punya spiritualnya bagus. Oke, saya ulangi ya. Perusahaan yang ke depan punya potensi untuk bertumbuh itu memang perusahaan yang punya apa? Spiritual bagus, atau sekarang ada istilah spiritual company. Nah, jadi siap-siap menuju menyongsong zaman spiritual company. Jadi ternyata karyawan atau manusia sekarang itu sudah mulai mencari sesuatu yang mendukung prinsip hidup mereka, ya kan?
mereka udah mulai paham sense of purpose, ya kan? Mereka mencari sesuatu yang lebih besar yang itu selaras dengan tujuan hidup mereka, selaras dengan visi pribadi, selaras dengan misi pribadi, selaras dengan kepribadian mereka. Nah, dilakukan survei ke Gen Z, ya kan? Gen Z kan yang baru jadi isu juga katanya nggak produktif nih ya. Gen Z di 26 negara di artikel ini dijelaskan surveinya seingat saya di 42.000 responden di 26 negara. Oh, berarti kan banyak banget ya. Nah, ternyata ditemukan sebuah fakta yang menarik. Nah, yang paling kiri ya, paling kiri. Untuk Gen Z yang punya spiritual health bagus, itu mental health-nya 3,8 kali lebih bagus. Ya, yang paling kiri, Gen Z yang mental health, spiritual health-nya bagus, mental health-nya 3,8 kali lebih bagus. Grafik yang tengah, yang spiritual health-nya bagus, itu social health-nya 2,3 kali lebih bagus. Pinter bersosial. Dan yang paling kanan, yang spiritual health-nya bagus, itu physical health-nya hampir 2 kali lebih bagus. Maka di sini kita akan memahami sebuah potensi, kalau nyari karyawan ke depan, nyari tim ke depan, cari yang spiritual health-nya bagus. Nah, ini tren ke depan. Cuman karyawan yang spiritual health bagus, biasanya mereka juga mencari perusahaan yang spiritual company. Maka nggak bisa dihindari apakah perusahaan kita siap menjadi spiritual company. Karena ini tren ke depan. Nggak percaya? Boleh. Kita buktikan, ya kan? 2, 3, 4, sampai 5 tahun yang akan datang, 2030, kira-kira perubahan korporat ini bakal kayak gimana? Nah, kembali lagi. Untuk bisa merancang korporat yang bagus, perusahaan yang bagus, tugas kita nomor 1 memantaskan diri. Jadi apa? Jadi teladan. Dengan cara apa? Punya purpose-nya dulu. Apa niat kita bangun organisasi yang itu tertulis, dibuat posternya, ditempel, tiap hari dibaca. Jadi PR yang nomor 2 tadi ya, purpose kita apa sih? Ya, itu harus tertulis, ya kan? Ada dalilnya, dibuat poster yang bagus, dibingkai, dipasang di kantor. Ya, tiap hari briefing itu dibaca supaya apa? Internalisasi mindset kita satu frekuensi. Hadis riwayat Muslim tadi, ruh-ruh tadi bagikan satu kesatuan. Dan jangan lupa teman-teman harus siap jadi role model, jadi uswah, jadi teladan. Nggak boleh jargoni. Nah, dia mohon doanya semoga Asa Consulting dan Bisyarah diberikan kemudahan untuk mewujudkan purpose-nya, membangun akselerasi organisasi baik Indonesia, dan kalau di Bisyarah, menyelamatkan pengusaha muslim dari harta haram. Nah, itu sama-sama purpose. Ya, mohon doanya semoga kami dimudahkan untuk menemani teman-teman pengusaha muslim semua mewujudkan purpose-nya masing-masing. Nah, di sini saya kasih closing statement-nya. What is your purpose? Ya, nggak harus dijawab sekarang, tapi ini tolong dipikirkan dengan cara yang dalam. Nggak harus dijawab sekarang, tapi tolong dipikirkan dengan cara yang dalam. Ibaratkan Rasulullah dulu perlu buah hiro untuk deep talk, untuk deep thinking. Oke, silakan jika ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Kang Ringga atas materinya, materi yang sangat berbobot nih Bapak Ibu sekalian. Jadi mulai bahasanya apa ya? Mengaduk-ngaduk pondasi bisnis panjenengan gitu ya. Bisnisnya sudah siap nggak? Sebenarnya bisnis panjenengan itu sudah punya purpose yang bagus nggak? Nah, ternyata di relate dengan tema kita hari ini yaitu berkaitan dengan pondasi korporasi Islam. Jadi panjenengan itu bisnis jenengan itu pondasinya seperti apa sih? Apakah bisnis jenengan sudah kuat pondasinya atau sebenarnya bisnis itu asal jalan gitu ya? Beberapa saya temuin itu ketika ditanya bisnisnya gimana? Ya wis pokoknya jalan aja gitu ya. Nah, kalau sudah kayak gitu, nah ini mustahil jenengan bisa mewujudkan mimpi-mimpi besar kalau jenengan sendiri juga tidak punya mimpi besar. Nah, berkaitan dengan itu, sebelum kita masuk sesi tanya jawab dengan Kang Ringga, berkaitan dengan program yang ada di Bisaroh, yaitu program Spasi. Nah, ini. Seperti
merupakan yang ada di program spasi batch ke-7. Spasi sekolah pengelola syirkah. Jadi yang pada edisi kali ini spasi itu masuk kepada tadi dari 12 fondasi bisnis gitu ya. Hanya memberikan yang ke-0 tadi ya. Kalau nggak salah tadi baru yang ke-0 gitu. Bagaimana yang kalau ke-12-nya dikupas semuanya? Seperti apa? Nah, panjenengan layak hadir di agenda spasi batch ke-7 ini. Seperti apa? Seperti yang disampaikan oleh Kang Dewa juga, bisnis itu merupakan bisnis itu bukan sekedar untung dan rugi, tapi surga dan neraka. Yang menarik di spasi ini nggak cuma hanya itu ilmu sirkahnya saja, tapi keuangan, visibility studi, manajemen, dan segala hal yang mengambil keputusan dalam sirkah, ini sangat recommended buat teman-teman pengusaha. Jadi dengan diberikan tadi, bukan hanya berkaitan dengannya, yaitu tujuan utama dari Coach Nuri lebih memahami dan mengetahui bahwa bisnis itu berkaitan dengan surga dan neraka. Untuk apa bisnis besar jika tidak ada jaminan keberkahan? Maka itu sangat sia-sia. Ikuti spasi batch berikutnya, insya Allah bermanfaat. Nah itu juga ada Pak Aryo Pamungkas, founder Slab Design Studio. Masya Allah ilmunya daging banget. Hari pertama udah ngebul ini kepala ilmu ini yang dapat secara offline, vibe-nya beda, dan apa yang jawab yang langsung dijawab oleh ahli. Ini sangat membantu buat pengusaha muslim, khususnya jangan sampai ketinggalan dan rugi banget. Jadi panjenengan bisa hadir ke sini, bisa nanya langsung tadi ke Kang Ringga, kalau hari ini hanya bertatap muka melalui media Zoom, nanti di agenda spasi batch ke-7 jenengan bisa langsung langsung pasti akan lebih luar biasa lagi gitu. Nah, ini latar belakang bahwa spasi itu dibuat akhirnya karena sebenarnya mengakomodir banyaknya keluhan dari investor yang mengatakan kesulitan menemukan pengelola sirkah yang amanah, kompeten, dan profesional. Kenapa amanah? Sifatnya bisa dipercaya, kompeten adalah cakap dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan syariah, profesional adalah kemampuan menjalankan atau eksekusi bisnis agar menghasilkan keuntungan. Selain juga dari investor, banyak juga pebisnis yang butuh modal, tapi ketika berhadapan dengan investor tidak siap membuat bisnis sekedarnya, tidak mampu membuat visibility studi, proyeksi bisnis, bahkan tidak punya kemampuan membuat laporan keuangan bisnis. Nah, ini yang paling parah. Kenapa? Pengelola mengatakan butuh modal, tapi ketika ditanya laporan keuangan bagaimana, tidak punya laporan keuangan. Sehingga spasi hadir menjembatani kedua belah pihak, menjembatani baik itu untuk investor dan juga untuk pengelola bisnisnya. Nah, siapa saja pemateri yang akan ada di spasi batch ke-7 ini? Yang pastinya pemateri utama kita akan ada Ustadz Firly Ferdiansyah, beliau adalah founder dan CEO Bisaro ID, penghulu Sirkah Syariah, Ketua Islamic Business Coaching, penulis buku Udah Sirkai Najah, dan pebisnis Muslim. Selain itu juga akan ada Ustadz Dwi Condro Triyono PhD, beliau pakar ekonomi Islam, guru pengusaha Muslim, founder dan CEO Syafaat Markom, 25 tahun bersirkah. Luar biasa ini, kita bisa sharing-sharing dengan beliau. Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi Islam atau STIO Hamfara Yogyakarta. Selain itu juga akan ada Pak El Chandra, beliau adalah Ketua X-Bank yang pada pekan lalu juga beliau berbagi di agenda Bisaro Berbagi. Beliau General Manager Trust Solusi Syariah, mantan pegawai lembaga keuangan lebih dari 20 tahun. Nanti beliau akan membahas mengenai visibility study. Dan yang pastinya akan ada Kang Pramudi Ringga. Nah, ini tadi yang sudah memberikan kita spill materinya. Beliau adalah sistem spesialis bisnis setup dan change management. Owner PT Arion Sinergi Akselerasi atau ASA. Nah, ini tadi malam hari ini beliau berbagi sedikit, ngasih spill materinya dari 12 materi yang akan beliau kupas, ini baru materi yang ke-0. Kalau ke-0 aja sudah luar biasa begini, bagaimana kalau yang sisanya nanti gitu ya. Pasti akan membuat bisnis panjenengan lebih moncer lagi. Terus akan ada juga Mr. Catur, founder Segiling Corporation Entrepreneur, founder Yayasan Amal Soleh Segiling,
dan Rumah Tahfiz Baitul Ulum, investor nasional dan pengusaha muslim. Nah, ini beliau akan sharing-sharing nanti di hari pertama berkaitan dengan bisnis beliau dan berkaitan nanti dengan investasi yang pastinya. Dan ada juga nanti akan ada saya sendiri, Sam Yusuf, co-founder Bisaro ID Jatim, praktisi developer properti syariah, konsultan bisnis syariah, dan pengusaha muslim. Nanti kita akan sharing-sharing pada hari kedua. Materinya apa saja? Yang pastinya akan ada materi sirkah, materi utamanya. Terus akan ada materi laporan keuangan, mindset bisnis, visibility studi, sistemasi bisnis, dan kepegawaian. Ini yang sangat berguna sekali untuk bisnis panjenengan semua. Nah, ini rundownnya. Hari pertama akan ada mengapa bisnis sesuai syariah dan materi sirkah yang akan dibawakan oleh Ustadz Firly Ferdiansyah. Dan di hari pertama akan ditutup dua yang akan dibawakan Ustadz Dwi Condro. Akan ada visibility studi yang akan dibawakan oleh Pak El Chandra, dan malam harinya kita akan tutup sharing session bareng dengan saya sendiri. Dan hari ketiga akan ada sistemasi bisnis yang pastinya akan dikawal oleh Kang Ringga, dan akan ditutup agenda spasi batch ke-7 nanti dengan materi kepegawaian yang akan dibawakan oleh Ustadz Firly Ferdiansyah. Nah, venue dan fasilitasnya. Venue-nya nanti akan ada di LPP Garden Hotel, Jalan Perumnas nomor 1 Ambarukno, dekat dengan Amplas atau Ambarukno Plaza. Jangan lupa catat tanggalnya, hari Selasa sampai Kamis, tanggal 6 sampai 8 Mei 2025, jam 8 sampai jam 10. Fasilitasnya, jadi akan mendapatkan meeting room hotel, coffee break 6 kali, lunch 3 kali, dinner 1 kali, ada merchandise eksklusifnya, ada jaket eksklusif seperti yang saya gunakan, ada blog note, lanyard dan ID card, goodie bag, dan pastinya jenengan akan mendapatkan buku udasir kain aja senilai Rp100.000. Nah, untuk mengikuti agenda ini, pasti akan bertanya, berapa nilainya? Nah, untuk nilai normalnya agenda ini, yaitu dipatok di harga Rp7.700.000. Tetapi untuk malam hari ini, jenengan akan didiskon dengan harga untuk satu orang senilai Rp5,5 juta, dan atau untuk 2 orang senilai Rp10 juta. Dan yang pastinya jenengan akan mendapatkan tambahan. Pertama, panjenengan akan mendapatkan free konsultasi Bisaro ID selama 1 jam untuk 10 pendaftar Bisaro ID, circle pengusaha muslim, berpotensi menjadi pengelola dan pemodal, dan akan mengikuti free kuliah bisnis syariah batch ke-7 senilai Rp1 juta. Jadi jenengan akan mendapatkan benefit tambahan kurang lebih senilai Rp3 juta. Ini murah atau murah banget gitu ya. Yang pastinya akan ada syarat dan ketentuan berlaku. Dan bagi panjenengan yang pengen mengikuti batch ke-7, bisa langsung mendaftar di 0822 2727 3110 atau langsung klik link yang ada di kolom chat. Yang pastinya bagi panjenengan yang bertahan sampai akhir nanti akan ada penawaran spesial price untuk mengikuti spasi batch ke-7 malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana. Sebegitu informasinya buat panjenengan semua. Kita akan masuk sesi yang kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Monggo dipersilahkan kalau ada pertanyaan bisa langsung raise hand atau melalui kolom chat. Dipersilahkan untuk bertanya berkaitan dengan tema kita malam hari ini, yaitu pondasi bisnis Islami. Yang pastinya tadi sudah disampaikan, ada banyak PR yang diberikan oleh Kang Ringga, gitu ya. Kalau nggak salah tadi saya catat ada 3 atau 4 PR. Bagaimana caranya untuk merubah bisnis panjenengan. Monggo dipersilahkan kalau ada yang mau bertanya, silakan raise hand langsung atau bisa melalui kolom chat, boleh. Atau saya buka dulu dari kolom chat. Saya buka dulu dari Ibu Novi, Bakmi Nerocos. Bagaimana agar post owner juga bisa dimiliki oleh seluruh timnya, Kang? Nah, itu bagaimana? Oke, bismillah. Izin menjawab Bu Novi. Bagaimana supaya purpose itu bisa keinstal ke karyawan? Yang pertama, memang purpose itu harus ditulis. Jangan lupa ada sertakan dalilnya, kita ambil dari mana. Dibuat posternya, ditempel di toko, di outlet, di kantor yang itu tiap hari kebaca. Terus tiap hari dibaca saat briefing. Nah, maka ini disebut dengan teknik internalisasi, memasukkan ya kan sesuatu yang menjadi kepentingan perusahaan ke dalam alam bawah sadarnya tim atau karyawan. Jadi harus dibaca setiap hari secara formal. Kapan? Saat briefing.
Nah, nanti tiap Senin ya, jadi tadi ya ditempel, mungkin bahasa saya ada 3 tahap. Satu, ditempel, dua, dibaca, yang ketiga, ditadaburi. Maksudnya gimana? Dijelasin. Contoh, membangun akselerasi organisasi baik Indonesia. Kenapa sih kita membangun akselerasi? Kenapa yang kita akselerasi organisasi baik? Nah, itu diterangin itu. Membangun itu berarti dari nggak ada jadi ada. Ya kan? Kita membangun sistem standarnya corporate. Cuman spesifik yang kita bangun itu adalah organisasi baik. Karena kami yakin makin banyak organisasi baik yang sesuai syariat, insya Allah Indonesia ini jadi negara yang lebih berkah. Karena power kita akan lebih kuat. Nah, disitulah kita jelasin satu-satu. Nah, sehingga nanti seluruh tim paham, oh kenapa kita sekarang bergerak ke Jakarta. Nah, tim itu paham, alasan kenapa kita sekarang bekerja di sini itu bukan cuma sebatas cari omset, tapi ada hal lain yang insya Allah ini bisa jadi pahala selama kita jaga niatnya kita benar. Jadi ibaratkan kita datang ke toko kita, ke outlet kita, ke kantor kita, ke pabrik kita ini baru mengkalibrasi diri kita, niat kita dengan ayat yang mana, dengan hadis yang mana. Nah, itu akan lebih powerful nanti. Langsung ibaratkan kita connect sama Allah. Cuman tadi, berarti dipasang, ya kan, secara tertulis ya bisa dibaca, dipasang, dibaca, sama kemudian dijelaskan secara rutin. Nah, 3 itu coba dipraktekkan, insya Allah ada perubahan. Baik. Begitu nggih, Bu Novi. Jadi untuk menginstal purpose-nya owner kepada karyawan, ya pastinya harus dicetak gitu ya. Purpose-nya harus senantiasa bisa terbaca oleh karyawan. Terus yang kedua, dijelaskan maksudnya purpose itu harus bagaimana. Dan yang pasti yang ketiga, harus ada landasan dalilnya. Sehingga purpose itu tidak sekedar ngawur. Kenapa? Karena kalau ada landasan dalilnya, pastinya purpose itu akan menjadi lebih kuat. Dan itu akan menjadi sebuah purpose yang akhirnya bisa diinternalisasi kepada seluruh elemen yang ada dalam tim atau dalam usaha itu. Begitu nggih, Bu Novi. Monggo silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan yang lainnya boleh langsung kolom chat ataupun bisa langsung raise hand. Lebih powerful kalau raise hand kan Kang Riga ya. Jadi kalau bertanya langsung gitu lebih enak menjelaskannya gitu ya. Monggo silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan kembali berkaitan dengan tema kita malam hari ini. Wah, ini sudah pada jelas atau sebenarnya malah jadi bingung ini ya. Bingung kenapa ya? Ternyata usahanya selama ini harus banyak dikoreksi gitu ya. Karena kenapa mulai bisnisnya itu hari ini paling juga semangatnya, spiritnya kadang-kadang wis kita mulai juga. Tadi pagi saya bertemu dengan seorang pengusaha yang ada di Malang gitu Kang Riga. Saya sedikit jelas sebelum ada pertanyaan berikutnya. Saya ketemu dengan beliau ketika saya tanya beliau berbisnis apa? Beliau berbisnis martabak dan terang bulan. Terus saya tanya kepada beliau, terus martabak terang bulan itu di daerah Panjenengan sudah banyak yang jual banyak. Terus yang membedakan apa dengan yang lainnya? Nah ini beliau tidak bisa menjawab. Nah itu seperti apa Kang Ringga? Kalau berkaitan sebenarnya kalau ditanya bisnisnya jenengan itu sebenarnya apa? Kalau di yang lainnya juga banyak yang punya itu sebenarnya pembedanya apa? Nah itu kadang-kadang banyak pebisnis yang tidak bisa menjawab. Nah kalau seperti itu gimana Kang Ringga itu? Oke, itu kalau di AOS itu masuk materi yang berikutnya. Jadi nomor 0 ada purpose, nomor 0 yang berikutnya adalah positioning. Ya kan? Positioning itu kan apa pembeda kita dibandingkan orang lain. Contoh misalnya kayak di logonya ASA. Ini kan ASA Consulting di sebelahnya ada tulisan Change Management Expert tadi ya. Ya kan? Artinya konsultan itu ada banyak. Ada konsultan pajak, ada konsultan keuangan, ada konsultan digital, ada konsultan IT. Kalau cuma tulisannya ASA Consulting gini, orang masih bingung ini konsultan apa ya. Tapi begitu kemudian di logo yang tadi saya presentasikan, Change Management Expert. Nah, berarti kami spesialis manajemen perubahan. Yang dirubah apa? Dari UKM jadi corporate. Yang dirubah apa? Dari nggak berkah menuju berkah. Yang dirubah apa? Dari konvensional menuju digital. Yang dirubah apa? Dari pedagang jadi pengusaha. Dan lain sebagainya. Yang dirubah apa?
dari 2 pilar jadi 4 pilar, finance, marketing, operation, HR. Nah, maka di situ cukup jelas pembeda kami spesialis di perubahan. Gitu. Nah, itu cara mengenalkan apa bedanya Asa Consulting dibandingkan konsultan manajemen yang lain. Maka penting untuk kita memahami positioning, apa beda kita dibandingkan orang lain. Nah, contoh kayak tadi martabak ya, bedanya apa? Beda itu berarti kata sifat ya, beda itu kata sifat. Apakah produknya lebih berkualitas atau produknya isinya lebih banyak atau produknya bikinnya lebih cepat atau produknya layanannya lebih prima atau produknya variannya lebih banyak. Nah, ini pilih salah satu. Pilih salah satu. Oh, martabak. Contoh gini, di Jakarta tuh ada namanya, ini kalau ada yang dari Jakarta ya, ada namanya martabak San Francisco. Orang tahu kalau beli martabak San Francisco itu harganya hampir 100.000. Mungkin martabak lain harganya puluhan ribu, ini 100.000 ke atas gitu kan. Apa bedanya martabak San Francisco dibandingkan yang lain? Perbedaannya apa? Toppingnya topping sultan. Dikasih coklat premium, ya kan? Dikasih kacangnya premium. Dikasih bahan-bahan yang dia premium. Maka ketika ada orang pengen martabak yang premium, pasti belinya martabak San Francisco. Tapi udah tahu nih harganya lumayan gitu. Tapi kalau misalnya nih saya beli martabak San Francisco, saya kasih nih yang Jakarta siapa? Oh Tangerang ya. Misalnya saya kasih ke Pak Adi ya kan? Atau saya kasih ke Bekasi Ustadz Umar. Oh tahu ini San Francisco nih, nggak main-main nih martabaknya mahal ya kan? Pride-nya naik gitu. Ya, Siap, semoga siap, menjawab siap. positioning. Ji. Apa beda kita dibandingkan yang lain? Ini nyepil dua ini. Kalau pertanyaannya lebih banyak, bisa-bisa 12 disepil semua, nanti nggak hadir ke spasi nih. Ah, cukuplah. Jadi nyepilan mau Bapak Ibu sekalian kalau yang mau bertanya gitu ya. Jadi jenengan sebenarnya punya banyak yang bisa dieksplor nantinya terhadap bisnis panjenengan gitu ya. Kalau 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 saya kemarin ngambil dari line up-nya Ustadz Firly gitu ya. Kalau bisnis jenengan itu sebenarnya asal jalan saja karena memang istilahnya di kanan kirinya banyak bisnis yang sama. Itu jenengan itu bisa dikatakan pasrah gitu ya. Kenapa kok pasrah? Namanya seperti kalau kita analogikan di dalam sebuah alun-alun gitu yang jual mungkin salome ya, atau jual pentol itu kan banyak tuh biasanya Kang Riga ngumpul. Nah, udah itu kalau jualannya sama ngumpul jadi satu udah mainnya udah beruntung kan begitu. Rezekinya paling banyak gitu. Tapi kalau jenengan sedikit mengimprove pasti akan terjadi hal yang berbeda terhadap bisnis panjenengan. Walaupun sama-sama yang dijual pentol ya variannya lebih banyak, pelayanannya lebih prima, bisa jadi itu bukan main untung-untungan, bukan main rezeki itu namanya. Butuh perencanaan terhadap bisnis, terutama tadi pondasi bisnisnya. Moga Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya silakan. Kita masih punya waktu kurang lebih ada sekitar 3 menit lagi. Sayang sekali ini dimanfaatkan malam hari ini Kang Ringga bisa ditanya lebih detail lagi ini berkaitan dengan penjelasan beliau berkaitan dengan pondasi. Moga silakan Bapak Ibu sekalian. Wah, ini sudah jelas semua ini sepertinya Kang Ringga. Ini kebetulan tadi Ustadz Fili harusnya bergabung dengan kita karena beliau dalam perjalanan kembali ke Jogja. Jadi malam hari ini beliau tidak bisa bergabung. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini pematerinya hanya Kang Ringga saja. Jadi sebelum Kang Ringga memberikan closing statement-nya untuk materi pada malam hari ini, seperti janji saya tadi, jenengan yang bertahan sampai akhir, jenengan akan kita berikan penawaran spesial berkaitan dengan agenda spasi batch ke-7. Apa itu penawaran spesialnya? Seperti tadi yang saya sampaikan, jenengan bisa mendapatkan penawaran spesial dari harga 5,5 juta rupiah untuk satu orang saja, khusus malam hari ini, dan yang mendaftar malam hari ini melalui link yang ada di kolom chat, panjenengan semua diberikan biaya untuk mengikuti spasi batch ke-7 selama 3 hari senilai 4 juta rupiah. Wah, ini murah atau murah banget ini? Murah banget tentunya. Karena kenapa? Jenengan juga akan mendapatkan free konsultasi senilai 2 juta, gitu ya.
dan jenengan juga akan mendapatkan circle pengusaha muslim yang tentunya sangat-sangat berguna untuk meningkatkan bisnis panjenengan semua. Khusus malam hari ini jenengan mendapatkan penawaran spesial senilai 4 juta rupiah. Silakan segera mendaftar di kolom chat atau bisa melalui WA tadi yang kita sebutkan tadi. Baik, untuk menutup agenda kita pada malam hari ini, Kang Ringga, bisa diberikan closing statement-nya untuk dan sekaligus ajakan untuk bisa hadir di spasi batch ke-7 untuk menuntaskan apa yang sudah tadi Kang Ringga buka gitu ya. Sayang sekali kalau misalkan hanya mendapatkan apa ya tadi, level ke-0 ya gitu ya bahasanya. Silakan Kang Ringga. Ya, bismillah. Mungkin ini lebih ke sharing pengalaman pribadi ya. Jadi titik perubahan kita itu, gini. Suatu ketika saya dapat nasihat dari seorang ustadz gitu kan. 2 tanggal penting dalam hidup kita. Yang pertama itu tanggal lahir kita supaya kita paham bagaimana cara kita muhasabah, ya kan? Umur kita nambah, apakah amal kita nambah, ya kan? Apakah ibadah kita lebih baik, apakah hafalan Quran kita lebih banyak. Nah, tanggal pertama adalah tanggal lahir kita. Tanggal yang kedua ada tanggal di mana kita paham apa tujuan Allah menciptakan kita di dunia. Secara umum, untuk beribadah, secara khusus, kita itu disuruh ikhtiar apa yang itu akan jadi amal jariah. Nah, itu kejawab di purpose. Maka purpose itu sesuatu yang sifatnya otentik. Nggak bisa di copy-paste. Bahasa saya levelnya mustahil di copy-paste. Ini kayak kita mencari sebuah jawaban, kenapa kita harus berjuang di jalan ini habis-habisan sampai titik darah terakhir. Pun mungkin ya nggak ada yang dukung kita, tapi kita harus berjuang mewujudkan purpose. Nah, di titik kita paham purpose itulah menurut saya dunia ini akan dibukakan. Maka purpose ini sebenarnya pondasi untuk kita meluruskan niat kita itu sebenarnya bisnis ngapain. Yang kita lakuin ini mungkin capek secara fisik, tapi kalau purpose-nya kuat, kita yakin di balik capek fisik ini banyak potensi panen pahalanya. Nah, saya cuma minta tolong ke teman-teman yang dengan izin Allah hadir di pertemuan malam hari ini, yuk temukan purpose kita. Karena sekali purpose ketemu, nanti setting AOS nomor 1 sampai 12 itu insya Allah mudah. Tapi kalau purpose-nya nggak ketemu, itu susah nyeting visi susah, nyeting mission, culture, business goal, organization structure, activity, seterusnya sampai sistem kaderisasi, trainer, itu jadi susah. Kenapa? Nomor 0-nya nggak beres. Dan rata-rata perusahaan besar itu memang fondasinya mereka punya purpose. Nah, mereka punya tujuan yang kuat. Kenapa saya harus mendirikan perusahaan ini? Dan apa dampak positif yang saya berikan kepada masyarakat? Tangan di atasnya itu apa? Iya, penting untuk kita menemukan purpose. Nah, jika memang nanti berniat bergabung, yuk ketemu lagi di workshop spasi. Insya Allah saya akan sampaikan, ya kan, materi AOS dari nomor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 12. Insya Allah komplit lengkap. Gitu. Pak Sam sama Pak Adi. Ya, semoga bermanfaat. Hingga atas materinya malam hari ini. Jadi sebenarnya nama saya bukan Pak Sam gitu ya. Sam ini sebutan untuk orang Malang gitu ya. Nah, kalau di Malang tuh Mas kan dipanggilnya Sam gitu ya. Jadi lebih kenalnya Sam Yusuf gitu ya. Karena nama aslinya Yusuf gitu ya. Jadi kalau Pak Sam ini kayaknya double nanti panggilannya gitu ya. Baik, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Berakhir sudah agenda bisa berbagi kita malam hari ini yang insya Allah panjenengan juga kaitan dengan bagaimana caranya merubah fondasi bisnis panjenengan, merubah mindset panjenengan, dan ini masih ke tataran level ke-0 ya kan. Ini adalah step yang ke-0, masih ada 12 step lagi yang nantinya akan diberikan kepada panjenengan semua lengkap di agenda spasi batch ke-7. Jadi jangan sampai ketinggalan, segera daftarkan diri panjenengan mendapatkan penawaran spesial senilai 4 juta rupiah dan bisa langsung dimanfaatkan malam hari ini. Baik, kita akhirin pada agenda bicara berbagi pada malam hari ini dengan mengucap hamdalah, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, mohon lahir batin. Sampai bertemu lagi. Sampai Sampai ketemu Bapak Ibu sekalian di Jogja bulan depan, insya Allah.